pesiar Coral Geographer Australia yang membawa 48 wisatawan mancanegara tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan alokasikan dana untuk program makan bergizi gratis. Makanan bergizi gratis di SMPN 18 Banjarmasin terlambat didistribusikan ke sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan salam damai Badua. Saudara, Anda kembali menyaksikan Kalimantan Selatan hari ini edisi Selasa 7 Januari 2025. Dan selama kurang lebih 60 menit ke depan kami akan menyampaikan serangkaian peristiwa yang terjadi dalam Kalimantan Selatan hari ini. Bersama saya Mela Azani, inilah Kalimantan Selatan hari ini selengkapnya. Mengawali Kalimantan Selatan hari ini, saudara, kapal pesiar Coral Geographer asal Australia yang membawa 48 wisatawan turis mancanegara dari Australia dan Selandia Baru tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Dan setibanya kapal pesiar ini disambut Gubernur Kalimantan Selatan yang diwakili oleh Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin. Gubernur Kalimantan Selatan melalui Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin menyambut kedatangan kapal pesiar Coral Geographer asal Australia yang membawa puluhan wisatawan turis mancanegara dari Australia dan Selandia Baru di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Kapal pesiar ini membawa 48 penumpang mancanegara. Setibanya kapal pesiar, Kepala Dinas Pariwisata Kalsel Muhammad Syarifuddin menyambut dengan memberikan kain sasirangan serta boneka hewan endemik khas Kalimantan bekantan sebagai cenderamata khas daerah Kalimantan Selatan. Muhammad Syarifuddin mengatakan para wisatawan ini nantinya akan diajak mengunjungi sejumlah destinasi andalan seperti Pasar Terapung, Lok Baintan, Kampung Sasirangan, serta Pulau Curiak. Sejumlah destinasi ini dipilih untuk memperkenalkan budaya khas Kalimantan Selatan, kerajinan dan keindahan alam yang ada di Kalimantan Selatan. Hari ini kita menerima kedatangan wisatawan dari Australia yang rangkaian kunjungan salah satunya adalah di Banjarmasin, yang nantinya mereka akan melihat Pasar Terapung, Baintan, dan juga mungkin nanti ke Kampung Sasirangan, dan juga nanti ke Pulau Curiak. Mudah-mudahan dengan kedatangan ini dia akan bercerita bagaimana Kalimantan Selatan ini suatu destinasi yang bisa dikunjungi oleh dari mancanegara. Dan mudah-mudahan kita juga dengan kedatangan ini mereka akan bercerita pada kembali ke negaranya bahwa Kalimantan Selatan kaya akan destinasi wisata yang layak untuk dikunjungi seperti Bali, dan juga tapi Kalimantan Selatan juga layak untuk dikunjungi. Selain ketiga destinasi wisata ini, Muhammad Syarifuddin juga mengatakan akan memperkenalkan serta menawarkan potensi wisata lainnya seperti kuliner dan wisata alam lainnya yang menarik untuk dikunjungi. Diharapkan dengan adanya kunjungan ini bisa membawa dampak yang positif kepada daerah, terutama dalam hal mempromosikan destinasi wisata yang ada di Kalimantan Selatan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah mengalokasikan dana untuk program makan bergizi gratis. Untuk pelaksanaannya sendiri segera dilakukan dalam waktu dekat. Usai memberikan arahan kepada seluruh kepala SKPD sebelum keberangkatannya untuk melaksanakan umroh, Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin didampingi Sekda Provinsi Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar menegaskan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah mengalokasikan dana untuk program makan bergizi gratis. Dana ini berasal dengan mengurangi alokasi dana dari seluruh SKPD yang ada di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk pelaksanaannya segera dilakukan dalam waktu dekat. Makan gratis ini tentu kami sudah mengimbau kepada seluruh kabupaten kota untuk melaksanakannya. Mungkin Kalimantan Selatan akan diatur nanti oleh Pak Sekda kapan, karena anggaran sudah kita siapkan, apa yang diharapkan oleh pusat kita siapkan dah. Karena daripada daripada anggaran SKPD sudah kita potong untuk menyiapkan anggaran daripada makan siang, makan gratis.
Terima kasih Bapak Sekda. Untuk Kalimantan Selatan, beberapa sekolah telah melakukan uji coba makan bergizi gratis. Diharapkan program ini segera dapat dilaksanakan seluruh sekolah yang ada di Kalimantan Selatan. 2 hari berjalan penyaluran makan bergizi gratis bagi peserta didik di SMPN 18 Banjarmasin terlambat dari jadwal yang ditetapkan. Pihak sekolah meminta distribusi menu makan bergizi gratis ke depannya bisa tepat waktu dan teratur agar tidak mengganggu jam pembelajaran. Sejumlah siswa sekolah menengah pertama negeri SMPN 18 Kota Banjarmasin ini menyerbu ruang kantin. Saat bel istirahat kedua berbunyi, mereka memilih jajan di kantin. Sebab makan bergizi gratis yang seharusnya disalurkan sesuai jadwal pukul 12 waktu Indonesia Tengah tidak kunjung datang. Bagi siswa yang punya uang saku, keterlambatan pembagian bukan jadi masalah berarti. Namun untuk segelintir siswa, keterlambatan ini membuat mereka harus menahan rasa lapar lebih lama. Terutama para siswa yang memang tak diberi uang saku maupun bekal dari rumah. Mau tak mau hanya bisa mengelus perut hingga jam istirahat berakhir. Nasinya nggak datang-datang. Kenapa? Sampai istirahat 2 ini. Jadinya kami menunggu sampai istirahat 2 ini nggak datang-datang. Belum mulai dari subuh tuh belum makan. Menyandang aja sampai jam 2:30 belikan. Tapi kan memang ada di kantin kan memang menyediakan makanan. Ading nggak beli kah di kantin? Enggak. Kenapa? Tahu dia nggak sanggup jual. Oh, nggak diberi jatah sama orang tua gitu. Iya. Oh, nah. Saat jam istirahat kedua nasinya belum datang dan kami tunggu-tunggu. Artinya memang belum makan nggak untuk saat ini? Belum. Jadi memang lagi ditunggu-tunggu nih. Ini sudah jam berapa? Jam 12:30. Ratusan box makan bergizi gratis baru tiba di SMPN 18 Banjarmasin sekitar pukul 12.40 WITA. Atau terlambat dari jadwal penyaluran yang seharusnya pada pukul 12.00 WITA. Pihak sekolah berharap penyaluran makan bergizi gratis ke depannya bisa tepat waktu, sehingga tidak sampai mengganggu jam pembelajaran. Ini harapan kami mudahan besok-besok untuk seterusnya ya sekitar jam 12-an lah datang sudah. Jadi kalau bisa kami makan dulu, baru salat ya, karena kan sudah jam makan. Jadi harus lebih tepat waktu juga. Selain penyaluran box menu makan gratis yang memang terlambat, pembagian ke masing-masing kelas juga cukup memakan waktu. Informasi seputar program makan bergizi gratis lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Selamat datang di Kalimantan nan kaya. Sebuah tanah idaman yang indah bagai permata khatulistiwa. Mari kita mengenal karya seni yang melambangkan keelokan. Beberapa batu yang ada sedikit sugestinya, pertama itu berlian untuk kesucian. Yang kedua itu batu akik untuk kesehatan. Yang ketiga jamrud kebijaksanaan. Yang empat batu safir itu kemakmuran. Rubi merah delima untuk keagungan. Perhiasan yang tidak hanya memperindah penampilan, namun ia juga menghubungkan kita dengan akar budaya. Setiap sentuhan detail mencerminkan warisan dan tradisi kita. Hasil batu permata Martapura mempunyai ciri khas dan identitas tersendiri, hasil tambang dari tanah Borneo, sehingga sangat dicintai oleh para turis domestik maupun mancanegara. Permata Borneo adalah bukti kekayaan ragam budaya. Mutu Manikam, Kilau Tradisi Cinta Negeri.
Selamat sore bagi Anda yang baru bergabung bersama kami dalam Kalimantan Selatan hari ini. Saudara, program makan bergizi gratis atau program MBG yang dilakukan pemerintah memasuki hari kedua. Sejumlah sekolah di Banjarmasin menjadi sampel untuk program makan bergizi gratis ini. Salah satunya SMP Negeri 13 Banjarmasin. Sebanyak 440 porsi makan siang dibagikan untuk seluruh siswa SMPN 13 Banjarmasin. Sekolah ini merupakan salah satu sekolah yang menjadi sampel untuk pelaksanaan program MBG di kota Banjarmasin. Dari 3 SMP terpilih di Banjarmasin Utara, pembagian makan gratis ini dilakukan di setiap kelas sesuai dengan data yang sudah diminta oleh pihak penyedia makan bergizi gratis. Dalam menu hari kedua, selain nasi dan telur dadar, juga ada tahu dan sayur serta buah sebagai menu makan siswa. Salah seorang siswa, Dava, mengaku senang dapat makanan bergizi gratis. Apalagi menu yang diberikan juga sesuai dan enak. Nyaman, tapi kurangnya ini sampai setahun aja, orang kami 2 tahun. Tapi suka dengan menunya? Enggak. Menunya apa aja, Dava? Intalu, semam, ayam. Yang ini? Ini intalu, semam, sayur, loni, ini. Tahu. Tahu, Pembagian program MBG ini dilakukan oleh penyedia yang sudah ditunjuk. Sebelum jam makan siang, makanan sudah sampai di sekolah dan siap untuk dibagikan. Pemirsa, hari ini merupakan hari kedua program makan bergizi gratis PMBG yang merupakan program dari pemerintah Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Ini merupakan makan hari kedua yang dilakukan di SMP Negeri 13 Kota Banjarmasin, dan dalam program ini juga melibatkan atau turut dipantau dari pihak Babinsa, Babin Kamtib, dan selain juga dari pihak sekolah dalam rangka bagaimana memastikan distribusi program makan bergizi gratis ini bisa berjalan. Dari Banjarmasin, Muhammad Rashidi, Januar Abdi, TVRI Kalimantan Selatan. Program makan bergizi gratis atau program MBG yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto sudah mulai berjalan di sejumlah sekolah, mulai jenjang TK hingga SMA sederajat. Sementara sekolah di bawah Kementerian Agama, Raudatul Atfal Darul Ulum Teluk Tiram Banjarmasin masih belum mendapat program makan gratis. Raudatul Atfal Darul Ulum atau sekolah setingkat TK di bawah naungan Kementerian Agama Banjarmasin yang berada di kawasan Teluk Tilam ini merupakan salah satu madrasah yang belum mendapatkan makan siang gratis. Di sekolah ini tidak kurang ada 30 siswa, baik kelas A maupun B. Salah seorang guru Raudatul Atfal Darul Ulum, Purwang Ayu Setiarini, mengaku sekolahnya memang belum mendapatkan program makan bergizi gratis yang diprogramkan pemerintah. Sekolah hanya menunggu jika nanti ada informasi dari pihak terkait. Apalagi untuk madrasah berbeda dengan sekolah umum yang berada dalam naungan Dinas Pendidikan. Saat ini belum ada informasi tentang makan gratis. Kegiatan makan gratis belum ada sampai ke sekolah kami. Mungkin karena kami dari madrasah, jadi biasanya mungkin yang dari dinas dulu ke Kementerian Pendidikan. Dinas Pendidikan biasanya yang sudah berjalan, saya melihat juga di sekolah-sekolah kayak SD, kayak SMP itu sudah lengkap itu. Kalau dari kantor Kementerian Agama mungkin belum. Hari ini merupakan hari kedua program makan bergizi gratis dilaksanakan. Di Banjarmasin, ada sejumlah sekolah mulai jenjang TK hingga SMA sederajat yang sudah mendapatkan program ini. Ya, sementara itu Saudara, Kepala SMPN 13 Banjarmasin, Muhammad Rohman, mengaku senang sekolah mereka menjadi salah satu modal dalam program makan bergizi gratis. Hingga hari kedua program MBG berjalan dengan lancar dan siswa antusias menerima paket makan bergizi gratis. Program makan bergizi gratis atau program MBG memasuki hari kedua. Di Banjarmasin Utara untuk jenjang SMP ada 3 sekolah yang menerima makan gratis. Masing-masing SMPN 23, 21, dan 13. Kepala SMPN 13 Banjarmasin Muhammad Rohman mengatakan, di sekolah mereka ada 440 siswa, mulai kelas 7 hingga 9. Hari kedua program makan bergizi gratis. Menurutnya berjalan dengan lancar dan paket makan siang juga tiba sesuai jadwal pembagian.
Sebagai salah satu sekolah yang ditunjuk pada tahap awal program MBG, menurut Rohman, pihaknya sangat senang bisa melaksanakan program pemerintah yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini. Alhamdulillah kami hari ini kena giliran yang kedua untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis di sini. Alhamdulillah berjalan lancar, dibantu oleh teman-teman, wali kelas, kemudian Wakasek, dan kebetulan hari ini dibantu oleh mahasiswa KKN dari SP dan dibantu oleh Babinsa, Babin Kamtib, samping Pak Lurah belum hadir pada hari ini. Mudah-mudahan mendorong untuk bisa lancar sampai ke sasaran kepada siswa. Menurut Rohman, para siswa juga antusias menerima makan gratis yang diberikan. Menu yang diberikan juga sesuai dengan para siswa, sehingga makanan yang diberikan habis mereka makan. Saudara, informasi mengenai harga sayur mayur dan cabai berfluktuasi akan kami hadirkan usai jeda. Kami akan kembali. Kalimantan Selatan, tanah yang kaya akan keindahan dan keanekaragaman hayati, termasuk primata endemik yang hampir punah. Rimbunnya hutan mangrove, hidup bekantan yang kini semakin terancam. Primata dengan hidung panjang dan rambut berwarna coklat kemerahan adalah bagian dari warisan alam kita. Bekantan adalah primata endemik Kalimantan yang status konservasinya saat ini terancam punah. Keberadaannya di alam sebagai penanda spesies kunci yang menjaga keseimbangan sebuah ekosistem karena perannya sebagai agen biodiversitas dan agen regenerator hutan. Melestarikan bekantan melalui pemulihan habitatnya, stop perburuan liar. Mari membangun mata rantai kepedulian bersama dengan memuliakan alam. Selamatkan bekantan, selamatkan peradaban manusia. Melalui restorasi hutan mangrove, turut membantu meningkatkan populasi bekantan yang hampir punah. Kita semua memiliki peran dalam melindungi mereka. Jangan biarkan bekantan hanya menjadi kenangan. Saudara, wujudkan tata kelola kearsipan, lebih dari 3.000 arsip keuangan Banjarbaru dimusnahkan. Arsip yang dimusnahkan merupakan arsip yang sudah tidak ada nilai guna atau habis masa retensi. Sebanyak 3.650 berkas arsip keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru dimusnahkan dengan dicacah di depan kantor Depo Arsip Kota Banjarbaru. Arsip-arsip yang dimusnahkan terdiri dari berbagai dokumen, seperti arsip SKPD, pajak, pemerintahan, dan lain-lain yang telah dicetak dalam kurun waktu tahun 2000 hingga 2010. Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk implementasi tata kelola kearsipan yang baik, di mana arsip yang sudah tidak memiliki nilai guna diseleksi dan dimusnahkan untuk mengurangi penumpukan dokumen yang tidak relevan. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru, Slamet Riyadi, mengatakan pemusnahan arsip harus mengikuti peraturan yang berlaku dan paling penting dapat izin rekomendasi Kepala ANRI. Di pemusnahan ini tidak asal-asalan langsung dimusnahkan begitu aja, namun harus mengikuti ketentuan yang berlaku, dan yang paling penting adalah dapat izin rekomendasi pemusnahan dari Kepala Arsip Nasional Indonesia. Itu dimusnahkan, sudah dicacah pakai mesin itu, jadi dihancurkan, jadi bubur kertas. Sebetulnya pemusnahan ini kan kita hasil dari pembinaan penataan di SKPD ya. Jadi ketika nanti di SKPD sudah ditata sesuai dengan ketentuan, yang mana harus dimusnahkan, yang harus tidak. Jadi yang harus dimusnahkan tentunya diserahkan ke sini dengan. Adapun sepanjang 2024, SKPD paling banyak menghasilkan arsip adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, RSD Idaman Banjarbaru, Dinas Pendidikan hingga Dinas Kesehatan. Dengan adanya pemusnahan ini diharapkan seluruh satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Banjarbaru
dapat melakukan penataan arsip sesuai dengan kaidah pengelolaan arsip yang berlaku. Saudara, harga sayur mayur dan cabai di pasaran terus berfluktuasi, sementara pasokan yang didatangkan dari Pulau Jawa terbatas. Berfluktuasinya harga sayur mayur dan cabai sudah terjadi sejak Desember lalu. Menurut pedagang sayur mayur di Pasar Sentral Antasari Banjarmasin, pasokan sayur mayur di beberapa komoditas sempat minim pasokan. Mengingat faktor cuaca dan kondisi alam yang berdampak pada hasil pertanian, kenaikan rata-rata di 10 hingga 20%. Meski demikian, pasokan dipastikan aman untuk mencukupi permintaan pasar. Sekarang harga-harganya naik apa enggak? Naik. Berapa persen naiknya? Dari harga berapa ke berapa? Dari kalau kol dari harga 7.000, 8.000, sekarang 10.000. Yang lain? Sama ya. Sama. Tapi pasokan dari Pulau Jawa semuanya ada, terpenuhi ya? Apa kurang? Kurang aja. Kurangnya kenapa katanya? Barangnya agak susah. Barangnya agak susah, makanya harganya naik ya. Berfluktuasinya harga juga terjadi pada harga cabai. Setelah sempat bercokol di harga Rp100.000 per kilogram, hari ini dijual di harga Rp85.000 per kilogram. Pedagang tidak bisa memastikan apakah harga akan naik atau turun, mengingat kondisi pasokan yang rata-rata didatangkan dari Sulawesi. Kemarin berapa harganya? Kemarin itu hari yang lalu sampai 100. Hari ini? Hari ini 8.000. Kenapa Jar? Jadi turun naik harganya? Kurang tahu, biasanya emang kalau akhir tahun biasanya lagi naik, emang karena sebulan sama dari sananya. Kenaikan harga juga terjadi pada daging ayam potong. Jika ukuran kecil biasa dijual di harga Rp30.000 per ekor, ini dijual di harga Rp40.000. Dan ukuran besar di harga Rp55.000 hingga Rp60.000 per ekor. Para ibu di Komplek Balitan 3 antusias meriahkan momentum haul ke-20 Abah Guru Sekumpul. Tidak lebih dari 100 orang, para ibu berpartisipasi untuk membantu di bagian dapur umum. Para ibu di Komplek Balitan 3 Banjarbaru meriahkan momentum haul ke-20 Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani atau Abah Guru Sekumpul. Tradisi gotong royong ini sering terlihat dilaksanakan setiap tahunnya pada saat pelaksanaan haul Abah Guru Sekumpul. Para ibu membantu menyiapkan hidangan untuk para jamaah haul di salah satu rumah warga yang dijadikan sebagai dapur umum. Adapun menu yang dimasak pada tahun ini yakni beberapa masakan khas daerah, diantaranya mie banjir, soto Lamongan, dan beberapa cemilan lainnya. Ketua Posko Dapur Umum Ida Hair mengatakan bahwa pada tahun ini para ibu terlihat lebih kompak dalam menyambut jamaah haul Abah Guru Sekumpul. Di sini sebagai Posko Dapur Umum lah, ceritanya menyiapkan makan siang dan makan malam. Khususnya warga kami Komplek Balitan 3, kebiasaan setiap tahun itu melaksanakan haul Guru Sekumpul itu penyajiannya diperuntukkan untuk malam hari. Kenapa jadi alasan kami malam hari? Setelah orang selesai melaksanakan kegiatan haul, kami menyajikan untuk jemaah haul Guru Sekumpul ini adalah untuk menyiapkan makan malam gratis, yaitu berupa nasi sop. Di tempat terpisah, antusias para ibu juga terlihat di res area Kurnia Wengga Landasan Ulit. Relawan Posko Istiah mengungkapkan para ibu ini turut membantu dalam menyambut jamaah haul di bagian dapur umum untuk memasak beberapa hidangan. Tahun ini alhamdulillah soto Jawa, ada nasi bungkus sama es. Porsinya ini disediakan berapa, Bu? Oh, enggak terbatas. Ribuan ya. Hari ini pagi ini tadi jam 7 buka kita. Alhamdulillah warga sini kompak, antusias, saling mendukung, saling membantu ya. Dan ini dibantu dengan siapa aja, Ibu? Dari masyarakat, dari Golep, Wengga, Kurnia, barengan Banjarmasin ada juga. Selain membantu di dapur umum, kebersamaan para ibu ini juga menjadi ajang silaturahmi. Adapun konsumsi yang dibagikan kepada jamaah haul telah mencapai hingga ribuan porsi. Saudara, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Kami akan kembali.
ketekunan, kehalusan sentuhan, ketelitian, menghasilkan mahakarya, seni kriya khas Nusantara. Kerajinan khas Banjar, karya cipta seni Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Kalimantan Selatan hari ini. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin memberikan apresiasi kepada seluruh relawan yang bertugas pada momen 5 Rajab Haul Guru Sekumpul. Berkat gotong royong dan kerjasama yang kuat, jutaan jemaah yang hadir dapat mengikuti dengan hikmat. Ditemui sesaat sebelum keberangkatan umroh, Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin menyatakan bangganya atas lancarnya momen 5 Rajab di Martapura. Momen 5 Rajab yang bertepatan dengan haul Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau yang akrab disapa Guru Sekumpul di kota Martapura dihadiri jutaan jamaah yang datang tidak hanya dari Kalimantan Selatan, tetapi dari luar provinsi bahkan dari luar negeri. Momen besar ini dinilai Gubernur Kalimantan Selatan berjalan sukses berkat kerjasama yang kuat dari seluruh relawan yang berasal dari berbagai pihak. Dengan sukarela berpartisipasi guna kelancaran momen 5 Rajab Haul Guru Sekumpul, Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin memberikan apresiasi kepada semua relawan atas dedikasinya dalam membantu jamaah yang hadir. Kita merasa bangga kepada masyarakat Kalimantan Selatan. Alhamdulillah, saya sebagai gubernur mengapresiasi ini kegiatan yang kita laksanakan ini. Artinya bersyukur kepada masyarakat kita kompak melaksanakan ini. Jadi kita sama-sama melaksanakan. Mudah-mudahan membawa keberkahan bagi kita masyarakat Kalimantan Selatan. Sementara salah seorang ulama dari Pekalongan, Habib Lutfi bin Yahya yang turut hadir di momen 5 Rajab Sekumpul mengatakan umat Islam harus bisa menghargai para ulama yang berjuang untuk menjaga keimanan, kerukunan umat beragama, bahkan untuk bangsa dan negara. Bangga sekali dengan adanya hall di Martapura ini, hall Guru Sekumpul. Paling tidak kita digugah, diingatkan kembali tidak boleh melupakan sejarah, sehingga kita banyak bercermin kepada sejarah para ulama, sejarah para pejuang yang tidak terlepas para beliau-beliau berjasa dalam agama, berjasa ikut andil besar dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Maka dengan cermin-cermin yang telah dicontohkan oleh beliau, sehingga tegaknya kembali Sangsaka Merah Putih, saya tidak bisa melupakan, khususnya pribadi saya, untuk melupakan jasa-jasa para beliau. Dan dengan adanya hall ini sangat luar biasa, membangkitkan bagaimana pedagang-pedagang kecil atau UMKM dan sebagainya. Ini sangat luar biasa. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin berharap masyarakat Kalimantan Selatan maupun yang datang berhadir mendapatkan berkah dan manfaat yang besar atas momen 5 Rajab yang bertepatan dengan haul Guru Sekumpul Martapura. Ya, saudara, hingga pukul 9:30 waktu Indonesia bagian tengah, arus balik jemaah dari haul Guru Sekumpul terus membadati ruas jalan utama lintas provinsi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dinas Perhubungan setempat akhirnya lakukan rekayasa pengalihan lalu lintas untuk menghindari kemacetan. Arus balik jemaah dari haul Guru Sekumpul di Martapura, Kabupaten Banjar pada Senin 6 Januari, baik yang menggunakan roda 2 dan 4, mengakibatkan hampir semua ruas jalan utama lintas provinsi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dipadati kendaraan jemaah hingga terjadi kemacetan di beberapa titik. Menurut pihak Dinas Perhubungan, kepadatan arus lalu lintas yang didominasi oleh kendaraan roda 2 ini sudah mulai berlangsung sekitar pukul 4.30 WITA subuh. Kondisi ini terus berlangsung hingga pukul 9.30 WITA,
dengan kepadatan yang terus bertambah karena aktivitas pengguna jalan lain yang ingin beraktivitas. Untuk mengatasi kemacetan lalu lintas, pihak Dinas Perhubungan akhirnya merekayasa pengalihan arus yang datang dari hulu sungai melalui jalur kota dan yang datang dari arah Martapura khusus kendaraan roda 4 diarahkan ke jalan bypass HMUC. Sedangkan pengendara roda 2 menuju ke arah Kecamatan Daha tetap diarahkan melalui jalur kota. Dari 430 yang didominasi untuk roda 2. Kemudian kita lihat sekarang pada posisi di atas jam 9 bahwa pergerakan roda 2 dan roda 4 terus bertambah. Hingga di Kota Kandangan telah kami lakukan rekayasa lalu lintas berupa pengalihan arus yang masuk, yang datang dari hulu sungai, itu kita arahkan lewat kota. Kemudian jemaah yang datang dari Kabupaten Banjar, kita lewatkan untuk roda 4-nya khususnya, kita lewatkan di jalan bypass HMUC. Kemudian untuk roda 2 dan beberapa roda 4 yang memang kami selektif, memasuki ke daerah negara, itu kami arahkan memasuki kota. Betul, tadi dari malam tadi 3 jam jalan dalam Lampayan. Jalan ke Lampayan? Iya, dari Istanbul. Istanbul. Dari jam berapa balik dari Martapura? Istanbul diarahkannya mulai jam 2, habis itu keluar dari jam 8 di mana? Di Oh ya, Sungkai. Oh ke situ keluarnya lah. Iya. Sampai ke sini setengah 10. Mengacu pada tahun sebelumnya, padatnya arus mudik para jemaah ini diperkirakan akan terus berlangsung hingga pukul 13.00 WITA. Sehingga baik dari Dinas Perhubungan maupun pihak lain yang bertugas akan tetap berada di titik tertentu untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan yang bisa menghambat lalu lintas pengguna jalan lainnya. Iwan Sanusi, TVRI Kalimantan Selatan. Saudara, kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Selamat datang di Kalimantan nan kaya. Sebuah tanah idaman yang indah bagai permata Katulistiwa. Mari kita mengenal karya seni yang melambangkan keelokan. Beberapa batu yang ada sedikit sugestinya, pertama itu berlian untuk kesucian. Yang kedua itu batu akik untuk kesehatan. Yang ketiga jamrud kebijaksanaan. Yang empat batu sapir itu kemakmuran. Rubi merah delima itu keagungan. Perhiasan yang tidak hanya memperindah penampilan, namun ia juga menghubungkan kita dengan akar budaya. Setiap sentuhan detail mencerminkan warisan dan tradisi kita. Hasil batu permata Martapura mempunyai ciri khas dan identitas tersendiri, hasil tambang dari tanah Borneo, sehingga sangat dicintai oleh para turis domestik maupun mancanegara. Permata Borneo adalah bukti kekayaan ragam budaya. Mutu Manikam, Kilau Tradisi Cinta Negeri. Jemaah haul guru sekumpul mulai kembali ke daerah asal. Arus lalu lintas di Kabupaten Hulu Sungai Tengah menjadi ramai. Guna membantu jemaah haul, sebagian rest area di Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih beroperasi hingga Selasa hari ini. Usai dilaksanakannya puncak haul guru sekumpul ke-20 tadi malam, jamaah dari berbagai daerah khususnya dari wilayah Kalimantan Timur mulai ramai melintasi Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Berdasarkan pantauan TVRI, arus balik pada hari pertama di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tergolong ramai lancar. Kemacetan dapat terhindar dikarenakan para jamaah terpantau melintas 2 jalur berbeda,
yakni di Jalan Ayani dan jalur alternatif di Jalan Lingkar Walang Sikapar. Para jamaah haul ramai berhenti di rest area untuk beristirahat, makan dan minum serta melakukan pemeriksaan kesehatan. Adapun sebagian rest area di Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih akan beroperasi hingga Selasa 7 Januari besok, seperti di rest area Masjid Al-Maksyum Desa Bawan dan rest area Masjid Agung Riyadus Salihin Barabai, sedangkan untuk rest area Simpang 10 direncanakan tutup pada sore hari ini. Selain rest area yang didirikan relawan, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah juga menyediakan rest area yang terpusat di Terminal Pantai Hambawang dan juga masih akan beroperasi hingga Selasa 7 Januari 2025 besok. Ahmad Rizky, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Informasi-informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami dalam Kalimantan Selatan hari ini. Kalimantan Selatan, tanah yang kaya akan keindahan dan keanekaragaman hayati, termasuk primata endemik yang hampir punah. Rimbunnya hutan mangrove, hidup bekantan yang kini semakin terancam. Primata dengan hidung panjang dan rambut berwarna coklat kemerahan adalah bagian dari warisan alam kita. Bekantan adalah primata endemik Kalimantan yang status konservasinya saat ini terancam punah. Keberadaannya di alam sebagai penanda spesies kunci yang menjaga keseimbangan sebuah ekosistem karena perannya sebagai agen biodiversitas dan agen regenerator hutan. Melestarikan bekantan melalui pemulihan habitatnya, stop perburuan liar. Mari membangun mata rantai kepedulian bersama dengan memuliakan alam. Selamatkan bekantan, selamatkan peradaban manusia. Melalui restorasi hutan mangrove, turut membantu meningkatkan populasi bekantan yang hampir punah. Kita semua memiliki peran dalam melindungi mereka. Jangan biarkan bekantan hanya menjadi kenangan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Kalimantan Selatan hari ini. Saudara, berbagai bakat seni diperlihatkan sejumlah talenta muda saat pertunjukan bertajuk Penerus Adat Budaya Banua di Pusat Perbelanjaan di Banjarmasin. Selain sebagai hiburan, pertunjukan dari para pemenang Nananggaluh Banjar Cilik ini juga untuk membentuk mental anak-anak berbakat. Sejumlah siswa dari jenjang sekolah ini sukses memukau pengunjung di pusat perbelanjaan lewat aksi panggung yang dibawakan. Bertajuk Penerus Adat Budaya Banjar, talenta berbakat ini secara bergantian menampilkan kemampuan yang dimiliki di dunia seni. Pertunjukan yang disuguhkan diantaranya tarian tradisional, kesenian madihin, musik panting, olah vokal, hingga peragaan busana saksirangan yang menjadi identitas suku Banjar. Meski masih berusia belia, siswa-siswi sekolah ini percaya diri dan membuktikan generasi muda Kalimantan Selatan memiliki bakat-bakat potensial. Sudah bisa menghiburnya. Suka madihin sejak kapan nih? Baru beberapa bulan. Kenapa tertarik dengan madihin? Saya merasa senang karena saya mengikuti Sudah sering nggak biasanya tampil? sudah lama 2 tahun. Sudah pernah tampil di luar negeri juga? Sudah pernah. Gelaran ini sendiri merupakan bagian untuk mengasah dan mengembangkan bakat anak-anak, khususnya Nananggaluh Banjar Cilik, agar tidak cepat puas dengan pencapaian yang sudah diraih. Selain itu diharapkan lewat pertunjukan yang dihelat ini, mampu membentuk mental mereka sebelum tampil di ajang yang lebih besar.
Untuk melatih, menampilkan bakat anak-anak agar mereka bisa menampilkan bakat mereka masing-masing dan supaya bisa meneruskan adat-adat di benua kita. Ada berapa banyak peserta? Hari ini ada berapa banyak peserta? Sekitar 25 peserta. Pertunjukan penerus adat budaya Banjar digagas Tananggalu Banjar Cilik yang berkolaborasi bersama Global Islamic Boarding School dan Politeknik Hasnur ini rencananya akan menjadi agenda rutin tahunan. Lewat segudang bakat yang ditampilkan, diyakini mampu menularkan semangat dan menjadi contoh bagi generasi muda lainnya untuk bersama-sama melestarikan ragam kesenian Banua. Sering dianggap jadi biang penyumbat aliran sungai, eceng gondok atau ilung nyatanya punya nilai ekonomis apabila disentuh tangan-tangan terampil. Di Banjarmasin, Kalimantan Selatan misalnya, gulma ini mampu disulap menjadi aneka pekakas cantik dan estetik yang tak hanya mendatangkan pundi-pundi rupiah, namun juga memberdayakan para ibu rumah tangga. Ragam produk mulai dari tas, tempat pensil, vas bunga hingga sarung untuk botol minum ini akan menyambut setiap pasang mata saat menginjakan kaki ke galeri yang satu ini. Produk-produk yang dipajang berbahan baku eceng gondok yang sering dipandang remeh dan jadi biang sumbatan aliran sungai. Kerajinan eceng gondok ini lahir berkat tangan terampil Alisa Rahimi, pemilik rumah kreatif Alisa yang berlokasi di Kelurahan Sungai Miai, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Berawal dari anjloknya tren usaha salon dan rancang busana, ia memberanikan diri untuk belajar menganyam ilung pada pengrajin yang lebih dulu menggeluti produksi kria ini. Walau baru seumur jagung, dengan keuletan dan konsistensinya, perlahan hasil dari usaha anyaman eceng gondok ini sudah mulai terlihat dan mampu mendatangkan pundi-pundi cuan jutaan rupiah untuk sekitar 10 jenis produknya. Alisa juga membagikan ilmu yang dimilikinya kepada sesama kaum hawa. Sudah ada puluhan ibu rumah tangga yang ikut bergabung untuk mulai belajar menyulap eceng gondok menjadi produk bernilai ekonomis. Selain jadi aktivitas di waktu luang dan menambah penghasilan para ibu rumah tangga, Alisa yakin dengan kolaborasi sesama pengrajin, kualitas produk eceng gondok dari Banjarmasin mampu bersaing secara nasional bahkan tembus hingga pasar mancanegara. Kita itu udah kalah dari Jawa, kalah dengan produk-produk dari Jogja, dari Bali kayak gitu ya. Kenapa? Karena SDM-nya di sana kan lebih murah dan tenaga profesional mereka juga kan lebih berpengalaman dari kita. Jadi mereka bisa produksi banyak dengan SDM yang banyak. Kalau kita mungkin ya itu tadi saya lebih membawa perkembangannya ke inovasi aja. Jadi membedakan antara produk kita dengan produk Jawa. Sampai kita punya ciri khas sendiri sehingga kita bisa ngangkat. Kalau produk kita itu beda dari Jawa, baru kita bisa maju ke tingkat nasional dan tingkat yang ke luar negeri gitu. Tertariknya karena ilung itu unik ya, bahan yang sebenarnya tidak bisa dipakai, akhirnya jadi berguna, terus bisa dibuat macam-macam. Itu saya tertariknya dari situ. Oh gampang banget, ternyata dapat bahan murah lagi, tapi bisa harga jualnya lumayan, bisa nambah-nambah untuk tambahan dapur. Jika sudah mahir, hanya perlu sekitar 3 jam untuk membuat satu tas eceng gondok. Sementara untuk bahan baku masih mengandalkan eceng gondok yang didatangkan dari kabupaten lain di Kalimantan Selatan, yakni Kota Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Karena eceng gondok yang ada di Banjarmasin, kualitasnya masih jauh dari standar. Teksturnya yang lebih lembek menyulitkan proses penganyaman dan masa penggunaan yang pendek.
Harga produk eceng gondok dibanderol mulai Rp65.000 hingga Rp700.000 tergantung ukuran, kualitas, serta tingkat kerumitan pengerjaan. Ya, Saudara, Bukit Batu, sebuah destinasi wisata yang menawarkan panorama memukau di tepian Waduk Riam Kanan. Terletak di Dusun Sungai Luar, Desa Tiwingan Baru, Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Tempat ini menjanjikan pengalaman tak terlupakan bagi para pengunjung. Batu dikenal dengan pemandangan alamnya yang menakjubkan, tak kalah dengan keindahan Danau Toba, hamparan rumput sabana yang hijau, air waduk yang biru, dan gugusan pulau-pulau kecil di sekitarnya menciptakan landscape yang begitu memikat. Di sini, Anda bisa melihat perahu nelayan atau transportasi berlayar tenang di atas waduk, sementara pegunungan meratus menjadi latar belakang yang megah. Waduk Riam Kanan juga merupakan surga bagi para pemancing dengan berbagai spesies ikan yang hidup di dalamnya, menjadikan Bukit Batu destinasi favorit bagi para pecinta alam dan olahraga memancing. Mau healing aja, mumpung lagi libur kuliah, terus mau santai-santai, nikmatin pemandangan-pemandangan yang di sini, mumpung pemandangannya bagus. Oh, jadi kenapa milih tempat ini? Karena pemandangan? Ya, karena pemandangan sama tempatnya juga cukup terjangkau lah. Sebenarnya mumpung liburan gitu kan, saya butuh refreshing karena kan kuliah lumayan padat, udah semester 6 OTW ke-7 sih ini, jadi kayak cari mumpung ada waktu kosong, jadi kayak saya kesini gitu. Liburan semester? Liburan semester ini. Lebih memilih tempat ini daripada tempat yang lain, kenapa? Sebenarnya sudah pengen lama kesini gitu kan, tapi cuman saya nggak ada waktu aja buat kesini, nggak ada kesempatan lah karena padat waktunya gitu. Pertama kalinya kesini? Ya, ini pertama kalinya kesini diajak adik saya gitu. Oh. Gimana komentarnya mengenai Bukit Batu ini? Jujur pertama kali saya kesini saya nggak nyangka sih tempatnya sebagus ini, bersih juga gitu kan, asri juga gitu, kayak nyaman aja di sini ternyata. Untuk mencapai Bukit Batu, Anda bisa menempuh perjalanan sekitar 37 km dari kota Banjarbaru. Rute yang dilewati cukup mudah. Setelah 1 jam perjalanan, keindahan Bukit Batu akan menyambut Anda. Bukit Batu tidak hanya menawarkan pemandangan yang indah, tetapi juga berbagai aktivitas menarik seperti hiking dan bersuap foto di spot-spot cantik yang tersebar di kawasan ini. Jadi, tunggu apa lagi? Segera rencanakan perjalanan Anda ke Bukit Batu dan rasakan sendiri keajaiban alam Kalimantan Selatan. Selain Anda akan menyaksikan informasi seputar Kalimantan dalam segmen Lintas Borneo. Dari Kalimantan Barat, Saudara, program makan siang gratis merupakan salah satu program unggulan pemerintah Republik Indonesia yang diberikan kepada seluruh sekolah. Nantinya program ini akan dibebankan kepada APBD daerah serta dikhususkan bagi siswa yang kurang mampu. Demi meningkatkan kualitas gizi anak sekolah dan menggerakkan ekonomi nasional, merupakan salah satu alasan utama dari program makan siang gratis pemerintah Republik Indonesia yang diberlakukan di seluruh daerah di Indonesia. Uji coba makan siang gratis juga telah diberlakukan di berbagai daerah, khususnya Kalimantan Barat yang menyasar anak-anak, mulai dari pendidikan anak usia dini taman kanak-kanak, sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama. Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami mengatakan, nantinya program makan siang gratis akan dibebankan kepada APBD Kabupaten Kota sehingga diperlukan pendataan yang akurat terkait dengan pelajar yang berhak mendapatkan program tersebut. Program ini dari sisi kebijakan
itu kan nanti diembankan kepada daerah, provinsi, kabupaten, kota, terutama kabupaten kota, untuk kemudian mengaplikasikan perintah Bapak Presiden Prabowo Subianto. Memang diperlukan pendataan yang akurat, saya kira, terkait dengan siswa-siswi mana saja yang berhak, karena bagaimanapun program ini akan dibiayai oleh APBD masing-masing. Muhammad Rifki Nizami berharap program tersebut dapat berjalan dengan baik dan merata kepada seluruh siswa dan siswi yang benar-benar membutuhkan. Tim Liputan TVRI Kalbar melaporkan. Panitia Cap Gomeh 2025 Kota Pontianak telah menyelesaikan proses pendaftaran Karnaval Replika Naga. Total sebanyak 38 replika naga bersinar terdaftar untuk memeriahkan perayaan Cap Gomeh tahun ini. Ketua Panitia Cap Gomeh Kota Pontianak, Hendri Pangestuli, mengungkapkan bahwa Karnaval Replika Naga akan digelar pada malam hari tanggal 12 Februari 2025 dimulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Jalan Gajah Mada. Ia menjelaskan, karnaval ini disebut sebagai naga bersinar karena seluruh replika naga dihiasi lampu menciptakan suasana yang penuh keindahan dan kemeriahan. Sebelum karnaval dimulai, akan diadakan prosesi buka mata naga pada 10 Februari 2025 di Kelenteng Kuantibio, Jalan Diponegoro. Tanggal 12 Februari itu hari puncak Cap Gomeh. Kita panitia ada karnaval, tapi di malam hari, yaitu naga bersinar. Dari tanggal 12 Februari itu jam lepas isya ya. Jam 7.30 malam hari. Karnaval sebanyak 38 ekor naga bersinar, semuanya ada lampu LED ya. Hendri Pangestuli melanjutkan, rangkaian acara Cap Gomeh tahun ini dirancang dengan meriah oleh panitia. Dari informasi yang didapat, bakal kunjungan wisatawan dari berbagai daerah dan mancanegara yang ikut merayakan momen budaya ini. Tim Liputan TVRI Kalbar melaporkan. Kita beralih ke Ibu Kota Nusantara, Saudara. Pada tahap awal pembangunan, pemerintah saat ini berfokus menjadikan kawasan inti pusat pemerintah Ibu Kota Nusantara sebagai sebuah ekosistem perkotaan, di mana hadirnya infrastruktur investasi yang sudah masuk dari tahun 2023 lalu. Seluruhnya hampir difokuskan pembangunannya di kawasan tersebut. Kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara saat ini dibentuk pada tahap awal untuk menjadi sebuah ekosistem perkotaan guna memenuhi kebutuhan dasar para penghuninya. Sejalan dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar pada kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP-IKN yang di tahap awal ini untuk mendukung aktivitas roda pemerintahan. Secara umum, IKN sendiri didirikan setidaknya ada sekitar 9 zona wilayah perencanaan, di mana untuk saat ini para investor lebih banyak direkomendasikan untuk meletakkan infrastrukturnya di kawasan zona inti IKN sebagai upaya pembentukan ekosistem perkotaan. Kendati wilayah KIPP merupakan wilayah yang paling banyak diminati bagi para investor, namun juga terdapat wilayah lain IKN yang sudah dilakukan pembangunan infrastruktur investasi, yakni berupa pusat energi baru terbarukan yang melibatkan BUMN dan juga investor dari mancanegara. IKN ini kan didesain akan ada 9 wilayah perencanaan. Saya cek ya, wilayah itu yang sekarang mungkin menjadi favorit kunjungan yang sedang dibangun adalah namanya kawasan inti pusat pemerintahan. Nah, kemudian ada juga pusat ekonomi nanti di IKN Barat. Lain dari 9 itu yaitu IKN Selatan yang disebut dengan pusat energi terbarukan, yang itu nanti menjadi suplai energi untuk di IKN. Nah, yang lain seperti pusat hiburan, pusat pendidikan, pusat riset dan inovasi, pusat distribusi perdagangan komoditas dan agroindustri ini juga ditawarkan. Jadi kita tidak mengarahkan secara spesifik ya, itu kan benar-benar nanti investor tertarik di mana, kemudian diarahkan lokasi yang tepat ada di mana. Dapat diketahui dari tahun 2023 hingga penghujung tahun 2024,
Ibu kota Nusantara telah menarik minat investasi dari berbagai sektor seperti rumah sakit, perhotelan, restoran, transportasi, perbankan, energi, pusat informasi dan komunikasi atau media massa, pusat penelitian, real estate, hingga pendidikan. Dari seluruh investasi ini sendiri, setidaknya jumlah total nilainya tercatat mencapai hingga 58 triliun rupiah, di mana jumlah tersebut akan diprediksi terus bertambah. Mengingat pihak otorita Ibu Kota Nusantara sudah banyak menerima letter of interest atau surat pengajuan minat dari berbagai pelaku usaha, baik itu domestik bahkan internasional. Tim Liputan TVRI Nusantara melaporkan. Otorita IKN mendorong guru dan tenaga pendidik untuk memaksimalkan hasil diagnostik asesmen peserta didik guna merancang pembelajaran sesuai kompetensi peserta didik. Otorita Ibu Kota Nusantara mendorong optimalisasi hasil diagnostik asesmen peserta didik pada seluruh satuan pendidikan di 5 wilayah delineasi Ibu Kota Nusantara. Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita Ibu Kota Nusantara, Ali Mudin, menegaskan hasil diagnostik asesmen efektif untuk mengidentifikasi kemampuan peserta didik. Metode ini juga akan memudahkan guru untuk merancang metode pembelajaran sesuai kompetensi peserta didik dan memberi pendampingan secara afirmatif. Memanfaatkan hasil diagnostik asesmen itu betul-betul diimplementasikan, jangan sekedar laporan saja. Kita mungkin tidak semua anak-anak itu mau jadi apa gitu ya, tapi setiap anak itu dia akan menjadi apa-apa sesuai dengan cita-cita dan bakatnya di masyarakat. Itu kita perlu pikirkan apa sih KPI pendidikan itu. Apakah sekedar meluluskan anak atau tidak? Maka kita harus pikirkan bahwa ketika anak-anak katakanlah lulus SMA, dia sudah kita yakini bahwa anak-anak ini ketika dia turun ke kehidupan nyata, sesungguhnya dia sudah punya bekal. Saat ini, pihak otorita Ibu Kota Nusantara juga tengah berfokus melakukan perbaikan layanan pendidikan berkelanjutan guna mewujudkan peserta didik yang berkompetensi. Dari Ibu Kota Nusantara, Angki Crescentia, TVRI Kalimantan Timur melaporkan. Tutup sudah perjumpaan kita dalam Kalimantan Selatan hari ini. Saya Mela Azani. Atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam damai Banua.